Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Andini. Sekarang aku akan menceritakan salah satu pengalaman yang dialami oleh kedua orang tuaku. Kejadian ini tuh terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014. Pada saat itu kedua orang tuaku ini sedang ada acara di luar kota, tepatnya di kota Sumedang. Pada saat itu orang tuaku berangkat dari kota Bandung menuju kota Sumedang ini menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di kota Sumedang. Tak lama setelah itu, acara pun dimulai. Jam menunjukkan pukul 9 malam, menandakan bahwa acara tersebut telah selesai. Lalu kedua orang tuaku pun langsung bersiap untuk kembali pulang menuju ke kota Bandung. Perjalanan di sekitar kota Sumedang, alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika memasuki wilayah Cadas Pangeran, mulai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekedar informasi aja buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua di sini udah tahu ya arti dari kata pangeran itu apa. Sedangkan arti kata dari cadas itu adalah bebatuan alam atau batu alam. Nah, nama Cadas Pangeran ini sendiri itu diambil dari nama Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata IX, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kolonel. Namanya dikenang lantaran menurut cerita dari rakyatnya, ia berani menghadap Dendles yang tengah menginspeksi proyek ke Sumedang. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Di perjalanan memasuki wilayah Cadas Pangeran ini, hanya ada kendaraan orang tuaku. Jujur, ini tuh menurut aku aneh banget ya, karena kayak nggak biasa aja gitu. Sekarang aku mau ngasih gambaran lagi buat teman-teman semua. Jadi, arah dari Sumedang ke kota Bandung itu, di sebelah kirinya itu jurang, lalu ada 2 ruas jalan, di sebelah kanannya itu tebing. Nah, udah terbayang ya bagaimana kondisi jalan Cadas Pangeran udah gelap, sebelah kirinya jurang, sebelah kanannya tebing, belum lagi jalannya yang berkelok-kelok, makin merinding kan. Sebelum memasuki patung Cadas Pangeran, tiba-tiba saja ayahku berteriak, "Astagfirullahaladzim, itu ayah pasaran nembus karena cadas." Mamaku kaget. Di situ mama udah gak berani lihat ke sekeliling. Setelah melihat keranda mayat itu, di sepanjang jalan terdengar suara perempuan ketawa, suara anak ayam, lalu angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Seperti yang udah aku bilang tadi, aneh banget di sepanjang jalan itu tuh gak ada kendaraan yang lewat. Di situ tuh cuma ada kendaraan orang tuaku aja. Kayak gak mungkin gitu loh, jalan sepanjang itu gak ada kendaraan yang lewat. Setelah keluar dari jalan Cadas Pangeran itu, alhamdulillahnya sudah tidak lagi mendengar suara cekikikan dan suara anak ayam. Di situ mulai terlihat kendaraan lain juga dari arah yang berlawanan maupun di depan dan belakang kendaraan orang tuaku. Keesokan harinya, ayahku menceritakan kejadian ini ke salah satu temannya. Udah gak aneh di Cadas Pangeran kayak gitu mah, udah biasa, ucap teman ayahku. Selang beberapa hari kemudian, ayahku ini bertemu lagi sama temannya yang tadi. Terus temannya yang tadi itu cerita, katanya ada kecelakaan di sekitar jalan Cadas Pangeran yang ayah ceritakan waktu itu. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Saat itu mamaku sedang ada kegiatan di kota Sumedang, dan cerita ini terjadi ketika perjalanan pulang dari kota Sumedang ke kota Bandung. Ketika perjalanan pulang itu, ayah bilang sama mama kalau bensin itu tinggal sedikit lagi. Jadi ayah memutuskan untuk mengisi bensin di pom bensin depan sana. Teman-teman yang sering melewati rute kota Bandung Sumedang itu pasti teman-teman tahu pom bensin ini ada di mana. Nah, pas udah ngisi bensin itu, pas mamaku mau naik, di situ ayah ngeliat dari seberang pom bensin itu ada nenek-nenek mau nyebrang. Terus ayah perhatiin nenek-nenek itu. Ternyata nenek-nenek itu ngeliat balik ke arah ayah, terus nenek-nenek itu
terbang menembus ayah terus masuk ke dalam tubuh ayah. Di situ ayah berusaha untuk mengontrol dirinya dengan membaca doa-doa yang ayah bisa. Alhamdulillahnya sosok nenek-nenek itu langsung keluar dari tubuh ayah. Ayah pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Bandung. Mungkin perjalanan dari pom bensin ke kota Bandung ini sekitar kurang lebih 1 jam. Setelah melewati pom bensin itu, Mama bilang sama ayah, "Yah, punggung Mama dingin banget. Terus ulu hati sakit. Ini punggung kayak berat banget. Pengen bungkuk gitu." Terus ayah bilang, "Mah, baca doa, Mah, baca doa. Jangan sampai pikiran kosong. Baca doa, baca doa." Ketika memasuki wilayah, Mama meminta ayah untuk berhenti dulu di salah satu minimarket. Pas udah sampai di minimarket, ayah memarkirkan motor. Terus Mama turun dari motor. Nah, pas turun dari motor ini, Mama tuh nggak bisa berdiri tegak loh. Jadi badannya tuh begini. Jadi sambil jalan itu badannya bungkuk gitu loh. Di minimarket itu Mama dan Ayah beristirahat dulu mungkin sekitar 15-20 menit. Setelah itu orang tuaku melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung. Di sepanjang perjalanan dari minimarket ke rumah, Mama duduk di motor dalam keadaan posisi punggung yang membungkuk. Sampai ke rumah, Mama dan Ayah langsung membersihkan diri. Sebelum tidur, kedua orang tuaku melakukan ruqyah mandiri. Saat proses ruqyah ini, itu terdengar suara ketawa nenek-nenek. Dan setelah proses ruqyah itu selesai, akhirnya Mama bisa berdiri lagi seperti sebelumnya. Jadi badannya tuh udah nggak bungkuk lagi. Dan mungkin sepertinya yang bikin Mama bungkuk itu adalah nenek di pom bensin yang mengikuti kedua orang tuaku. Terus di situ ayah juga bilang, katanya nenek-nenek ini tuh marah karena ayah nggak sengaja ngeliat dia di seberang jalan. Nenek-nenek ini tuh mau nyerang ayah, tapi ayah langsung ruqyah mandiri dan ternyata larinya itu ke mamaku, nempel di mamaku. Sekian cerita dari aku, semoga teman-teman suka. Terima kasih atas support yang telah teman-teman berikan. Jangan lupa klik like, komen, ikuti. Salah satu bentuk support kalian sama aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.